Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajmain amma ba'd. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan hidayahnya lah kita dapat berkumpul di perkuliahan online ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat kepada Bapak dosen Bapak Sabarudin Ahmad selaku dosen pengampu mata kuliah Pengantar Hukum Indonesia, dan juga kepada teman-temanku yang sedang berbahagia. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Alfit Ansari. Selanjutnya ada rekan saya yaitu Muhammad Ihsan dan Rima Ali Basiri. Di sini kami akan membawakan materi tentang definisi hukum Islam dan kedudukan hukum Islam dalam tata hukum Indonesia. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ke materi yang pertama, yaitu definisi hukum Islam. Materi yang pertama yaitu definisi hukum Islam. Hukum Islam ialah hukum yang berasal dari agama Islam, yaitu hukum yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kemaslahatan hamba-hambanya di dunia dan di akhirat. Perkataan yang diturunkan oleh Allah dalam definisi di atas menunjukkan bahwa hukum Islam itu ciptaan Allah, bukan ciptaan manusia. Hal ini dikarenakan yang berhak dan berwenang dalam membuat hukum ialah Allah. Allah mempunyai hak prerogatif untuk membuat dan menciptakan hukum, yaitu antara lain menghalalkan sesuatu dan mengharamkan yang lainnya. Jika Rasulullah SAW juga menghalalkan dan mengharamkan sesuatu sebagaimana Allah lakukan, hal itu karena Allah juga yang memberi beliau kewenangan, dan Allah juga yang memerintahkan umat Islam untuk menaati beliau. Perkataan untuk kemaslahatan hamba-hambanya di dunia dan di akhirat dalam pengertian di atas menunjukkan bahwa semua hukum yang diwahyukan Allah mempunyai tujuan. Tujuannya ialah maslahat atau kebaikan atau kebajikan hamba-hamba Allah di dunia dan di akhirat. Dengan demikian, maslahat atau kebajikan yang akan diperoleh manusia jika berhukum dengan hukum Allah bukan hanya maslahat duniawi saja, namun sampai di akhirat kelak. Sebenarnya istilah hukum Islam itu jarang dipakai oleh para ulama Islam. Istilah yang selalu mereka pakai untuk menunjukkan hukum Islam ada dua, yaitu syariat dan fikih. Secara terminologis, syariat itu mempunyai dua pengertian, yaitu luas dan sempit. Secara luas, syariat berarti segala hukum yang ditetapkan oleh Allah untuk hamba-hambanya, baik ketetapan itu dengan Al-Quran maupun dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Sementara menurut pengertian sempit, syariat berarti segala hukum yang berkaitan dengan perbuatan yang ditetapkan oleh Allah untuk hamba-hambanya demi maslahat mereka di dunia dan di akhirat. Pengertian fikih secara etimologis ialah pengetahuan dan pemahaman terhadap sesuatu. Sementara dari segi terminologis, fikih berarti ilmu pengetahuan tentang hukum syar'i yang amali atau praktis, yang digali dari dalil-dalilnya yang rinci. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Kepada rekan saya dipersilahkan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh teman saya tentang kedudukan hukum Islam. Jadi, kedudukan hukum Islam dalam tata hukum Indonesia. Mengenai kedudukan hukum Islam dalam tata hukum Indonesia dapat ditelusuri dalam menghasilkan sejarah berikutnya. Pada era kekuasaan Kesultanan dan Kerajaan Islam, Kerajaan Pasai pada waktu itu ada hukum Islam mazhab Syafi'i. Dari Pasarlah disebabkan paham Syafi'i kerajaan-kerajaan Islam lainnya di Indonesia. Dalam proses Islamisasi kepulauan Indonesia dilakukan oleh para saudara melalui perdagangan dan perkawinan. Peranan hukum Islam sangatlah besar, dapat dilihat dari seorang saudara muslim yang hendak menikah dengan wanita pribumi. Misal, maka wanita itu harus diislamkan lebih dulu dan kemudian pernikahannya dilangsungkan. Menurut ketentuan hukum Islam, keluarga yang tumbuh dari perkawinan ini kemudian akan mengatur hubungan antara anggota-anggotanya dengan kaidah-kaidah hukum Islam atau kaidah-kaidah lama yang disesuaikan dengan nilai-nilai Islam.
Demikian pula jika salah seorang anggota keluarga itu meninggal dunia, maka harta peninggalannya dibagi menurut hukum warisan Islam. Kitab Hukum Islam Sirat Al-Mustaqim yang ditulis oleh Al-Alawi diperluas dan diperpanjang oleh Syekh Muhammad Asy'ad Al-Banjari. Kemudian kitab hukum itu dijadikan pegangan dalam menyelesaikan sengketa antara umat Islam di daerah Kesultanan Banjar. Di daerah Kesultanan Palembang dan Banten terdapat pula beberapa kitab hukum Islam yang dijadikan pegangan oleh umat Islam dalam menyelesaikan berbagai masalah dalam hidup dan kehidupan mereka. Demikian pula hukum Islam diikuti dilaksanakan juga oleh para pemeluk agama Islam di kerajaan Demak, Jepara, Tuban, Gresik, dan Pel, dan kemudian Mataram. Pada masa penjajahan Belanda di tahun 1760, misalnya Kompendium Parizan Kitab Hukum Indonesia itu aturan hukum perkawinan dan hukum waris menurut Islam pernah dijadikan rujukan hukum dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi di kalangan masyarakat Islam yang dikuasai POC. Bukti lain keberadaan legislasi hukum Islam pada zaman kolonial Belanda dapat terlihat dengan adanya Kompendium de Ordonnance de Pense Baten Nokari Book Modal Revolusi Hukum Pidana Islam dan data dipakai di daerah Kresidenan Semarang, Jawa Tengah yang materinya diambil dari kitab Al-Muhallaqat Al-Muhallaqat. Kemudian Resolusi Gubernur Jenderal nomor 12 tanggal 3 Juni 1823 diresmikan Pengadilan Agama di Palembang yang diketahui oleh pangeran penghulu yang wewenangnya meliputi 1. Perkawinan, 2. Perceraian, 3. Pemberian harta, 4. Kepada siapa anak disangkakan orang tua pencerai, 5. Apakah hak tiap-tiap orang tua yang baca terhadap anak mereka, 6. Pusaka dan wasiat, 7. Pewarian, dan 8. Perkara-perkara lain menyangkut agama. Setelah Indonesia merdeka dan UUD 1945 berlaku sebagai data negara, kendati tanpa memuat ketujuh kata dari Piagam Jakarta. Selanjutnya, hukum Islam berlaku bagi bangsa manusia beragama Islam sesuai dengan pasal 29 1945. Sekian dan terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan materi dari teman saya mengenai kedudukan hukum Islam. Sejak awal kehadiran Islam pada zaman dahulu, tata hukum Islam sudah dipraktikkan dan dikembangkan dalam lingkungan masyarakat dan peradilan Islam. Pun di masa penjajahan Belanda, hukum Islam pernah diterapkan dan digunakan dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi dalam masyarakat. Hukum Islam sebagai tatanan hukum yang dipedomani dan ditaati oleh mayoritas penduduk dan masyarakat Indonesia adalah hukum yang telah hidup dalam masyarakat dan merupakan sebagian dari ajaran dan keyakinan Islam yang eksis dalam kehidupan hukum nasional, serta merupakan bahan dalam pembinaan dan pengembangannya. Teori eksistensi merumuskan keadaan hukum nasional Indonesia, masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang, menegaskan bahwa hukum Islam itu ada dalam hukum nasional Indonesia baik tertulis maupun yang tidak tertulis. Ia ada dalam berbagai lapangan kehidupan hukum dan praktik hukum. Secara eksistensial, kedudukan hukum Islam dalam hukum nasional merupakan subsistem dari hukum nasional. Karena hukum Islam juga mempunyai peluang untuk memberikan sumbangan dalam rangka pembentukan dan pembaharuan hukum nasional. Cukup banyak asas yang bersifat universal terkandung dalam hukum Islam yang dapat dipergunakan dalam menyusun hukum nasional. Republik Indonesia dapat mengatur suatu masalah sesuai dengan hukum Islam, sepanjang pengaturan itu berlaku hanya bagi orang Indonesia yang memeluk agama Islam. Dan hukum Islam menjadi sumber bagi pembentukan hukum nasional yang akan datang di samping hukum-hukum lainnya yang ada tumbuh dan berkembang dalam negara Republik Indonesia. Itulah penjelasan tentang hukum Islam dari kami. Mohon maaf atas segala kekurangan kami dalam memaparkan materi hari ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Sekian kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.